Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi renungan firman Tuhan kepada siang hari ini, mari kita kutip bersama dan buka Alkitab kita dari Injil Lukas 14 ayat 16 sampai 20. Lukas 14 ayat 16 sampai ke 20. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bacakan bersama-sama Bapak Ibu. Ayat yang ke-16. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar, dan ia mengundang banyak orang. Yang ke-17. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undang, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. 18. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihat. Aku minta dimaafkan. Ayat ke-19. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta maaf. Dan yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Demikian firman Tuhan. Dan sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, dan kami menyapa Salam Elohim bagi kita semua pasukan surgawi besi. Salam Elohim juga buat penonton di live stream YouTube kami. Kami mengucapkan selamat sore, selamat bergabung, selamat beribadah. Salam damai sejahtera, salam sukacita. Damai di bumi, damai di surga. Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya, amin. Dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita bacakan tadi Bapak Ibu, dan saya yakin bahwa firman Tuhan ini lagi sudah menjadi darah daging kita sejak dari sekolah minggu menjadi seorang yang percaya dan remaja dewasa dan sampai saat ini. Dan di sini hanya kami manusia yang sangat berdosa ini hanya mengingatkan kepada kita semua tentang kebenaran firman Tuhan ini. Dan di sini tadi kalau kita baca judulnya, yaitu perumpamaan tentang orang yang berdalih. Jadi sebenarnya mulai dari sini ayat ke-15, tapi kenapa saya meninggalkan ayat yang ke-15 ini Bapak Ibu? Ini berhubungan dengan ayat yang sebelumnya. Artinya seorang yang melakukan perjamuan itu atau memberi kasih kepada seseorang dan dengan tulus hati, bukan karena ada imbalan atau balas. Jadi makanya salah seorang dari undangan itu berkata, diberkati orang yang mempunyai belas kasihan, yang memiliki hati seperti itu. Jadi itu ayat yang ke-15 dengan orang yang melakukan kebaikan tanpa memandang bahwa orang itu ada balasan, dan dengan ikhlas, tidak dibibirkan dan tidak diceritakan kepada orang lain. Cukup orang yang menerima, yang mengetahui, dan Tuhan sendiri dan yang memberi. Jadi di ayat yang ke-16 ini, di sini lagi Tuhan Yesus mengumpamakan sebuah lagi perumpamaan. Jadi kita tahu bahwa perumpamaan ini dipakai oleh Tuhan Yesus setiap dia mengatakan firman, karena perumpamaan ini lebih cepat tapi susah dijebak oleh orang banyak bahwa firman atau perkataan yang ditunjukkan Tuhan Yesus itu kepada mereka. Karena Tuhan Yesus tidak menunjukkan bahwa ini hanya berlaku kepada ahli Taurat dan ahli Farisi. Sehingga kalau dia tunjukkan kepada orang tersebut, bisa saja
kelompok tersebut bisa menangkap dia. Jadi makanya lewat perumpamaan dan semua orang bisa menangkapnya. Jadi tidak bisa menjadikan sebuah kesalahan kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus belum menyebutkan bahwa perumpamaan itu tertunjuk kepada seseorang itu. Makanya dari 16 ini, tetapi Yesus berkata, kepadanya ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Jadi Tuhan Yesus Kristus berbicara secara yang bisa kita lihat secara manusia jasmani yang kita jalani hidup di dunia ini. Bagaimana seseorang mengadakan perjamuan besar. Jadi kalau kita berbicara perjamuan besar, misalkan aja dalam pernikahan Bapak Ibu. Jadi pasti dari salah satu orang tua mempelai tersebut pasti masing-masing pribadi mengundang sahabatnya, mengundang yang bisa dia percayai dan yang sehati dan sejalan dengan dia. Jadi itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, seperti kita di dunia ini, kita tidak undang orang yang tidak kita kenal. Jadi yang diundang itu harus orang yang kita kenal, yang kita anggap teman dan sahabat, bukan musuh. Dan ke-17 menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya, mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Begitu pula lagi Bapak Ibu. Karena bisa dikatakan menjelang perjamuan, menjelang hari pernikahan itu, dan yang punya pernikahan ini, pesta pernikahan ini, dia menyuruh seorang yang dia percayai untuk mengingatkan orang-orang yang sebelumnya sudah dia peringatkan bahwa pada hari ini nanti ada pesta pernikahan, dan saya mengharap bahwa saudariku, sahabatku bisa datang. Jadi dia lagi menyuruh seorang yang dia percaya supaya orang itu tidak memakai alasan bahwa beberapa hari ini saya sudah lupa ingat. Jadi mohon maaf. Jadi tidak ada alasan untuk sahabatnya itu untuk mengatakan bahwa makanya saya tidak datang. Memang sudah diberitahu sebelumnya, tapi karena sudah lama sedikit, jadi aku sudah lupa. Jadi itu Tuhan Yesus kembali mengirim seorang yang dia percaya. Nah, ini secara jasmani Bapak Ibu, seperti kita ini yang Tuhan Yesus ceritakan ini. Jadi kita menganggap ya tanpa diceritakan ini, sebenarnya kita juga semua seperti begitu. Nah, ketika di sini Bapak Ibu yang 18 ini, tetapi mereka bersama-sama meminta. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihat. Aku meminta maaf. Jadi di sini diberitahu kepada kita lewat perumpamaan. Kita bayangkan kita yang seorang sedang menjalani hari H pesta pernikahan. Dan ketika seseorang sahabat kita, sebelumnya kita sendiri sudah memberitahunya, dan tidak lama kita suruh orang kepercayaan kita untuk lagi mengingat pada orang tersebut. Karena kita itu misalnya sangat sejalan dan merasa tidak senang untuk melakukan suatu pernikahan tersebut tanpa saudara kita tersebut. Namun dia itu malah menolak atau minta maaf. Jadi mungkin kalau terjadi di dalam pribadi kita masing-masing, mungkin kita bisa jadi merasa kecewa, tidak marah, tapi kecewa, setidaknya kecewa. Kenapa? Karena kita sudah anggap dari kecil sampai besar, sampai dewasa, sampai tua, kita adalah teman sehidup semati. Padahal pemandangan kita secara jasmani ya, iya, tapi secara rohani memang berbeda. Artinya kita mati demi dia, dan padahal dia banyak pakai alasan. Nah, ini yang digambarkan oleh Tuhan Yesus.
kita membayangkan bagaimana kalau seorang sahabat yang kita percaya dari kecil sampai saat ini, dan dia mengecewakan kita, bagaimana perasaan kita? Tentu saja bukan banyak kecewa. Nah, dari ayat yang ke-16 ini sampai 17, 18 ini Bapak Ibu, secara jasmani kita sudah bahas. Secara roh, ada seorang yang mengadakan perjamuan besar. Perjamuan besar itu Bapak Ibu secara rohani, yaitu kebenaran firman Tuhan. Itu artinya kehidupan dan penunjuk jalan, sehingga kita bisa membedakan mana jurang, mana gunung, mana lembah, mana kiri kanan, gelap dan terang. Jadi yang baik tidak lewat firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, kita semua melakukan dosa, kita tidak merasa bersalah, dan Tuhan juga tidak menyalahkan kita. Sama seperti di dunia ini, kalau tidak ada undang-undang pemerintah bahwa kalau ada yang mencuri, membunuh, dan harus dikenakan pasal ini, undang-undang ini, pasti kita tidak merasa bersalah, dan pemerintah tidak berhak untuk menangkap kita karena belum dicantumkan sebagai peraturan. Jadi begitu pula yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Seorang mengadakan perjamuan besar, yang seorang itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia memberi yang ibarat perjamuan, artinya kebenaran firman-Nya kepada umat manusia tanpa terkecuali yang ada di muka bumi ini. Diteruskan di sini, menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya, mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Nah, begitu pula Bapak Ibu, dari kecil juga, remaja dewasa, hamba Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan berkata, setiap orang yang percaya kepada harus siap menyangkal diri, memikul salib, dan ikut aku. Dan Tuhan Yesus memberikan kita teladan. Dia mengatakan dan melakukan. Tapi bukan hanya mengatakan, mendengar, dan tidak melakukan. Jadi, sejak kecil kita sudah diajarkan sebenarnya secara jasmani, tapi secara rohani Bapak Ibu. Saat ini juga, Tuhan Yesus memperhatikan kepada kita. Kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita setiap saat diundang, ibarat yang diundang ya, diundang dari dulu kita ke gereja, ke persekutuan doa, dan di mana-mana. Yang penting intinya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bisa kita tinggalkan pekerjaan apapun yang kita sedang kerjakan, kita bisa tinggalkan demi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi, karena kita merasa sebagai undangan, tanpa pilih bulu dan pilih kas. Jadi, di sini, melalui hamba-hamba Tuhan, diberitakan kepada kita apa yang seharusnya kita lakukan untuk mengikuti Yesus. Dan jangan kita berkata bahwa itu hanya urusan pendeta dan hamba gembala. Jadi, mungkin saya hanya umat. Jadi, saya tidak terlibat dalam hal ini sebagai hamba yang disuruh. Secara umum Bapak Ibu, benar. Tapi secara khusus, kita juga terlibat. Tuhan mempercayai Bapak dan Ibu, kakak dan abang, dalam satu keluarga menjadi hamba. Bapak menjadi hamba kepada ibu dan anak-anak. Dan ibu juga menjadi hamba. Begitu pula kakak, abang, kepada adik-adiknya. Menjadi hamba yang disuruh oleh Tuhan. Berarti kita ini terlibat semua Bapak Ibu. Tidak ada istilah, hanya sebatas secara manusia jasmani, ada kita membedakan, dan ini namanya pendeta. Tapi kepada, menurut kebenaran firman Tuhan, bukan itu yang dilihat Tuhan. Pangkat dan jabatan, tapi yang dilihat adalah hati. Jadi kita diberikan di sini roh yang sama. Roh yang diberikan kepada pendeta itu, roh yang diberikan kepada kita umat juga sama. Tapi kita semua di sini terlibat untuk menjadi seorang hamba atau seorang yang disuruh hambanya untuk mengatakan kepada para orang. Nah, kalau kita berbalik Bapak Ibu, di antara kita
disuruh, dan di antara kita juga diundang. Di sini tadi berbicara bahwa banyak alasan secara manusia jasmani, tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Itu secara alasan manusia jasmani kita bisa terima. Nah, secara rohani juga Bapak. Kadang juga kita saat ini berbicara tentang roh. Kita juga saat ini, jangan kita singgung dari kemarin-kemarin. Saat ini kita beribadah, kita live, artinya kita sudah menghadiri. Secara jasmani yang bisa kita lihat, kita sudah menghadiri, termasuk seorang yang sudah diundang dan sudah menghadiri perjamuan tersebut. Secara mata jasmani, secara mata rohani, yang dimaksudkannya artinya, apakah hati kita ini sudah terpusat kepada Tuhan Yesus? Sekalipun tubuh kita ini, kita sedang bertatap muka, bertatap wajah, saling ngomong, saling berbicara. Apakah benar-benar juga ini sudah kita beri kepada Tuhan Yesus saat ini? Bukan pikiran, memikirkan besok, dan hati memikirkan apa selanjutnya yang harus aku kerjakan ketika nanti aku keluar, dan banyak lagi yang tidak bisa aku ceritakan, mungkin kita paham sendiri. Jadi itu juga termasuk kita secara rohani untuk meminta maaf, sekalipun secara jasmani kita berkata saat ini, berarti saya sudah ada. Berarti orang yang meminta maaf itu yang tidak hadir, berarti saya tidak termasuk. Ini kami sudah ada, sudah berhadapan-hadapan semua anak-anak Tuhan dan hamba Tuhan, sudah semua kami saling mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak termasuk di situ, tapi secara jasmani itu Bapak. Tapi kalau kita berbicara secara rohani, itu yang Tuhan selidiki. Apakah benar-benar pikiran tidak kemana-mana, bukan hanya jasmani. Jadi saat ini kita diingatkan juga Bapak Ibu. Artinya yang diinginkan Tuhan itu selalu yang terbaik bagi kita. Memang secara jasmani kadang ya kita merasa tersisa. Tapi di sini Bapak Ibu, kita setidaknya melakukan apa yang sesuai dengan yang diinginkan Tuhan. Jangankan yang lebih berat daripada itu. Dan yang sudah dikatakan kepada kita bahwa sembah aku di dalam roh dan kebenaran pada saat tubuh kita ini saat ini sedang memuji menyembah Tuhan. Dan kita sudah di tempat tersebut hanya tubuh, tapi hati kita ini juga supaya ada di hadapan. Di ke-19 yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku mohon maaf mencobanya. Aku minta dimaafkan. Nah, itu lagi alasan manusia pada zaman itu Bapak Ibu tentang perumpamaan secara manusia yang bisa kita tangkap dan bisa masuk akal bahwa itu yang wajar karena dia baru membeli lembu kebiri. Tapi secara rohani Bapak Ibu, kita ini juga sedang beribadah, anak-anak Tuhan semua saat ini sedang beribadah. Tapi tubuhnya ada di dalam gedung gereja, tubuhnya ada di persekutuan doa. Tapi kadang juga Bapak Ibu, hatinya berkata, bukankah Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, dan ampuni saya, dan maafkan saya, dan Engkau maha pengasih, maha pengampun, dan seterusnya. Artinya Tuhan itu dan itu maha penyayang itu pikul salib, nyawa pun taruhannya. Jadi tidak dalam pribadi saya sendiri ya kadang saya tidak kutip ayat itu. Jadi itu saja, kamu maha pengasih, maha penyayang, ampuni dosa-dosa saya, ampuni lagi, ampuni. Jadi minta dimaafkan seperti yang dikatakan di ayat yang 19 ini, bahwa yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya, aku minta dimaafkan. Artinya dimaafkan.
seperti kita kepada Tuhan Yesus. Artinya saya ini beribadah pribadi ya, saya ini beribadah kepada Tuhan Yesus dan saya terikat dengan apa yang menurut saya ya kekayaan, kenikmatan dunia ini. Dan saya memang selalu ibadah, selalu berdoa. Tapi dalam hati bukankah saya ini Tuhan? Juga sudah engkau mengatakan bahwa orang tidak bekerja dan tidak boleh makan. Jadi itu juga yang aku lakukan. Maafkan saya, ampuni dosa-dosa saya dan begini begitu. Dan secara rohani saat ini diingatkan kita Bapak Ibu. Artinya jangan sampai terjadi kepada kita seperti perumpamaan ini yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus pada zaman dahulu kala dan saat ini. Saya yakin bahwa kita tidak termasuk di sini karena kita termasuk dari seorang yang disuruh untuk memanggil undangan tersebut. Tapi kita di sini bukan tergolong dalam undangan sebagai undangan. Diteruskan di sini, yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Jadi itu lagi perumpamaan ini Bapak. Artinya itu termasuk lagi apa ya? Dikatakan keinginan daging secara manusia jasmani. Dia memakai alasan bahwa ini alasan saya untuk tidak bisa datang ke pernikahan tersebut. Nah, secara jasmani kita pun tidak menerimanya. Kalau kita secara jasmani pun manusia biasa tidak menerimanya alasan ini. Tapi apapun diberikan alasan. Yang penting ada alasan yang mau diterima oleh yang punya pesta pernikahan atau tidak. Yang penting sudah diberikan alasan. Tepat tidak, itu tidak dipikirkan. Jadi secara rohani itu juga terjadi Bapak. Artinya yang dikatakan di sini bukan dalam arti suami istri atau yang baru menikah. Jadi seperti keterikatan dengan sahabat, tetangga, anak dan juga termasuk istri. Dan itu dikatakan sebagai setubuh. Setubuh artinya suami dan istri artinya satu tubuh. Jadi seperti keinginan dunia ini menjadi satu tubuh dengan kita. Misalkan pekerjaan kita sudah menyatu menjadi satu tubuh dengan hidup kita. Sehingga yang kita bicarakan tiap langkah dan kita pikirkan adalah kerja dan bagaimana ini sehingga lupa akan Tuhan. Karena dia sudah menyatu atau bersetubuh dengan kita dan hakiki kita, pekerjaan kita itu Bapak Ibu. Atau harta kita, atau usaha kita, dan lain-lain. Jadi seperti begitu, tidak tertunjuk kepada orang seperti di dunia ini yang baru melangsungkan menikah, melakukan suami istri. Jadi bukan itu Bapak Ibu. Secara jasmani ini hanya perumpamaan, tapi secara rohani. Artinya, itu juga termasuk alasan seseorang. Seperti yang terjadi di akhir zaman ini. Banyak alasan. Karena aku tidak bisa kerja dan biarkan aja saya terima saja ini. Jadi daripada saya susah nanti, lebih baik aku tidak mengikut Tuhan. Tapi dia memakai alasan seperti ya aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Jadi ya lebih baik aku tidak masuk surga. Aku tidak dapat mengikuti Tuhan Yesus karena daripada saya tidak makan. Dan bagaimana dengan tanggung jawab saya sebagai ayah kepada istri, anak. Dan mohon maaf, dimaafkan karena Tuhan Maha Pengampun lagi dan Maha Penyayang. Jadi saat ini Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberikan kita kesempatan di sini dari ayat 21 sampai 24. Makanya saya tidak kutip itu Bapak Ibu karena ini masih tahap proses. Tapi sedangkan dari 21 ini sampai 24 ini artinya ini penutupan dari perjamuan ini Bapak Ibu. Jadi saat ini baru kita sampai di ayat yang ke-20. Jadi diingatkan kita jangan sampai kita juga memakai alasan seperti yang terjadi di perumpamaan ini. Dan walaupun hanya sebatas perumpamaan dan ini nyata Bapak Ibu.
kita secara manusia jasmani pada zaman ini. Sehingga pakai banyak alasan, begini dan begitu. Yang penting, bertentangan kepada firman Tuhan, itu urusan nanti. Diterima, tidak diterima oleh orang yang melakukan perjamuan itu, alasan kita itu masuk akal tidak. Yang penting kita sudah memberi apa alasan kita. Sama seperti kita di zaman ini Bapak Ibu. Banyak juga berbeda-beda pendapat dan dia memberi alasan dan bahkan sekalipun tidak masuk alasannya itu, dan dia memaksa kita supaya kita percaya dengan alasan tersebut. Akhirnya bukan mencari kebenaran, tapi maunya mencari pembenaran. Jadi Tuhan Yesus memberikan kita, mari kita Bapak Ibu cari kebenaran dan jangan pembenaran. Kalau kita berbicara di sini tadi Bapak Ibu, artinya apa yang dikatakan dengan perjamuan, artinya kebenaran firman Tuhan. Yang diundang dan yang disuruh untuk memanggil kita semua umat manusia di dunia ini Bapak Ibu. Entah posisi di mana kita, saya tidak tahu. Saya sendiri juga tidak tahu. Masing-masing kita bertanya mana posisi saya. Sebagai yang diundang atau yang memanggil. Dan apa yang dimaksud dengan perjamuan itu artinya dari kita menjadi pelaku firman. Dari kita menyampaikan kebenaran firman. Ada di balik itu adalah hidup kekal dan hidup abadi. Itu yang dikatakan dengan perjamuan. Jadi dari firman Tuhan ini Bapak Ibu kami yakin kita semua sudah mengerti, kami hanya mengingatkan sesingkat saja. Dan kami percaya kami hanya manusia biasa. Banyak kekurangan dan kelemahan kami dan biarlah Roh Kudus yang akan menjelaskan lebih dalam lagi di dalam hati Bapak Ibu. Pasukan 77 besi dan terlebih-lebih kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di live streaming YouTube kami. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya. Amin. Kitab Yeremia pasal 14. Yeremia 14 ayat 11 sampai 15. Yeremia pasal 14 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Sudah jelas suara saya, Bapak Ibu? Jelas, Bapak. Ya, mohon maaf nanti kalau memang ya sudah tidak bisa masuk lagi ya, mungkin diteruskan dengan ibadah selanjutnya. Jadi kita bacakan dulu dari kitab Yeremia 14 ayat 11 sampai 15. Bunyinya demikian, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bacakan bersama-sama Bapak Ibu. Tuhan berfirman kepadaku, janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. 12. Sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka. Melainkan aku menghabiskan mereka dengan perang, dengan kelaparan dan dengan penyakit sampar. Yang ke-13, selalu aku berkata, aduh, Tuhan Allah, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka, kamu tidak akan mengalami perang dan kelaparan. Tidak akan menimpa kamu, tetapi aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini. 14. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi-nabi itu berbuat palsu. Demi namaku, aku tidak mengutus mereka, tidak memerintah mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. 15. Sebab itu, beginilah firman Tuhan mengenai para nabi yang bernubuat demi namaku, padahal aku tidak mengutus mereka. Dan yang berkata, perang
dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini. Para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan. Demikian firman Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan kalau kurang jelas suara saya nanti, mohon kepada Bapak Ibu diingatkan. Dan dari kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, pasti kita sudah yakin bahwa ini dari seorang hamba Tuhan Nabi, dari ke-16 Nabi, salah satu adalah Yeremia. Yeremia ini dipakai oleh Tuhan sebagai perantaraan antara bangsa Israel yang terpilih dan apa keluhan bangsa Israel, dan disampaikan melalui Yeremia, sehingga Yeremia yang menyampaikan kepada Allah, dan Allah juga berbicara kepada Yeremia untuk disampaikan kepada bangsa Israel apa yang difirmankan oleh Allah kepada bangsa Israel. Jadi ada istilah perantaraan, sama seperti kita saat ini Bapak Ibu, banyak anak Tuhan dipakai juga untuk menyampaikan apa isi hatinya kepada umat kita, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, supaya kita tidak menyeleweng dari kebenaran firman Tuhan. Dan dari ayat ke-11 tadi, Tuhan berfirman kepadaku di sini, Yeremia yang berbicara ini, Tuhan berfirman kepadaku, janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Artinya waktu itu bangsa Israel, mereka memang menghafal di luar kepala, bahkan setiap hari mereka mengerti dan memahami secara berkata-kata apa larangan dan apa syarat-syarat sebelum mereka keluar dari Mesir yang harus mereka tepati dan ikuti sampai selama-lamanya. Jadi mereka hanya bersandiwara, seakan-akan terlihat mereka sudah tertanam dalam hati mereka peraturan-peraturan dan syarat-syarat yang diberikan itu yang harus dilakukan oleh Allah, termasuk dari mulai hukum Taurat 1 sampai ke 10 dan hukum terbesarnya. Mereka bisa mengatakan tapi tidak melakukannya. Jadi kalau kita berbicara dari ayat ke-8 dari belakang pasal-pasal ini Bapak Ibu, apa yang mereka perbuat waktu itu, mereka melakukan penindasan, mencari untung masing-masing pribadi kepada satu dengan yang lain, dan mereka membelokkan kebenaran, dan mereka menghukum, mengatakan jadi itu yang dilakukan oleh bangsa Israel, sehingga Tuhan berfirman kepada Yeremia, antara perantaraan bangsa Israel dengan Tuhan adalah Yeremia. Dia berkata, Tuhan berfirman kepadaku, janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa itu. Jadi Tuhan berfirman kepada seorang nabinya bahwa Tuhan tidak lagi berkenan, sekalipun Yeremia berjungkir balik untuk mendoakan bangsa tersebut, dan Tuhan tidak mendengarkannya lagi. Karena yang mereka lakukan yang tadi, kita sudah satu persatu bahas tadi, walaupun tidak keseluruhannya. Yang mereka perbuat bukan seperti yang mereka katakan. Diteruskan di sini, sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengar seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka. Jadi di sini diberikan suatu ketegasan oleh Tuhan kepada Yeremia bahwa ini bukan hanya sekedar peringatan. Jadi suatu teguran bahwa sekalipun mereka berpuasa dan di mata Tuhan, seruan mereka itu tidak akan didengarkan oleh Allah sendiri. Dan sekalipun mereka memberikan korban bakaran dan korban sajian, dan Tuhan tidak mendengarkan doa mereka. Apa yang dimaksud dengan zaman dulu korban sajian dan korban bakaran, artinya pada saat bangsa Israel itu Bapak Ibu, artinya ada yang dikatakan dengan korban bakaran. Kalau memang seseorang melakukan dosa, ada di imam dia, itu sudah dituliskan bahwa atau domba yang besarnya 1 tahun yang merasa tidak bersalah, dan banyak lagi lainnya, dan akan dibawa ke
rumah Allah dan nabi atau hamba nanti yang menyerahkan korban bakaran itu menjadi dibakar di rumah Allah tersebut sebagai lambang penebus dosanya. Jadi kita sudah tidak di zaman saat yang dulu itu, kita saat ini tidak lagi memakai itu Bapak Ibu. Karena kalau itu penebus dosa artinya manusia semakin jahat. Dia berkata, saya nanti ya beli, ada uang saya dan aku semakin berbuat dosa dan aku nanti beli merpati atau beli domba dan ini yang ganti yang menebus dosa saya. Jadi saat ini bukan lagi domba binatang peliharaan manusia yang menebus dosa kita di hadapan Tuhan. Artinya itu yang dikatakan kebenaran firman Tuhan, bukan perak dan bukan emas. Jadi darah Tuhan Yesus sendiri yang kudus dan yang suci. Dan di sini Tuhan tidak mendengarkan lagi karena mereka sudah jauh dari kebenaran firman Tuhan yang difirmankan oleh Tuhan. Berkata, ya, tapi yang mereka lakukan tidak seperti perkataan mereka. Sehingga Tuhan di sini berkata, melainkan aku akan menghabiskan mereka dengan perang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar. Jadi di sini perang, kelaparan, dan penyakit sampar. Jadi itu sebagai hukuman yang harus diterima bangsa Israel atas pelanggaran mereka dan atas topeng-topeng yang mereka pakai dengan membentengi kebohongan itu dengan memakai firman Tuhan, memakai Taurat dan dua hukum terbesarnya. Padahal hanya mereka berkata-kata. Tentu kita bertanya, mungkin itu zaman dulu waktu bangsa Israel dan saat ini apakah masih berlaku? Saat ini juga Bapak Ibu, terulang lagi zaman seperti yang ini. Kita juga termasuk bangsa yang dipilih Tuhan. Kita anak-anak Tuhan yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya, mengerti, dan mengenal kebenaran firman Tuhan. Tapi di sini kita diberitahu dan diingatkan. Apakah kita juga bukan hanya seperti bangsa Israel zaman dulu. Mengenal, mengatakan, menghafal. Tapi berbeda dari kelakuan mereka, tidak menjadi pelaku. Dan sehingga saat ini Bapak Ibu, anak-anak Tuhan yang mengatakan apa yang terjadi, malah mereka tidak mempercayai. Dari mana kita tahu? Di ayat ke-13, lalu aku berkata, Tuhan Allah, bukan para nabi telah berkata kepada mereka, kamu tidak akan mengalami perang dan mengalami kelaparan, tidak akan menimpa kamu. Tetapi aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Jadi Yeremia bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan mengatakan akan menimpa bangsa ini dengan perang, dengan kelaparan, dan penyakit sampar. Tapi para nabi-nabimu yang mengaku sebagai nabi, dia berkata bahwa engkau sudah memberitahu mereka bahwa mereka berkata Tuhan tidak melakukan itu di negeri ini lagi. Sehingga di ayat yang berikut ini Bapak Ibu, artinya dikatakan sebab itu begini firman Tuhan mengenai para nabi ya. Sama seperti ini Bapak Ibu juga. Tuhan menyampaikan lewat anak-anaknya, lewat pilih-pilihannya yang dia pakai di akhir zaman ini, bahwa dunia ini akan segera berakhir dengan bencana alam. Ya, sama seperti saat ini juga anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitahu apa sebenarnya yang terjadi di muka bumi ini. Bahkan anak-anak Tuhan lainnya, bangsa Israel juga, mereka menolak. Bahkan mereka menjadi nabi palsu, mengatakan bahwa itu tidak akan terjadi. Dunia ini semakin hari semakin akan baik-baik saja dan akan menuju kecanggihan yang sangat luar biasa seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, memberikan kepada kamu damai sejahtera yang mantap. Itu kata bangsa Israel
yang menyamar sebagai nabi palsu pada saat itu. Jadi saat ini juga nabi palsu itu menyamar dia. Dia berkata dunia ini semakin baik-baik saja menuju kecanggihan. Jadi zaman dulu terjadi, tapi saat ini lagi itu juga terjadi. Banyak juga anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan termasuk kita ini, bukan dalam arti saya saudara tidak terlibat. Jadi yang mengaku percaya kita semua hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan. Kadang juga kita memperkatakan kepada umat-umat Tuhan bahwa itu tidak akan menimpa bumi ini. Bumi ini baik-baik saja. Dan bumi ini akan lebih canggih dari sebelumnya. Karena semuanya ada teknologi yang sangat luar biasa. Karena kita, itu tandanya kita diberkati Tuhan. Jadi kadang juga hari ini terjadi itu di antara hamba Tuhan. Sehingga kebenaran firman Tuhan ini terulang lagi diingatkan kita. Sekalipun banyak yang mengatakan tidak terjadi dan dunia ini baik-baik saja, itu nabi palsu. Dan mereka mengatakan bahwa mereka yang benar, dan yang mengatakan kebenaran itu, yang membuka bahwa dunia ini tidak baik-baik saja, mereka mencopot kebenaran firman Tuhan ini dan ditujukan kepada orang yang membuka kebenaran itu, sehingga orang yang mendengar bisa mempercayai mereka. Oh benar, dia lebih tahu firman ini. Jadi itu yang nabi-nabi palsu sebenarnya. Mereka berkata dan itu akan terjadi perang, kelaparan, penyakit sampar. Jadi itu jangan percaya, itu nabi-nabi palsu. Tuhan berkata kepada mereka, padahal mereka sendiri, mereka copot, mereka menggunakan firman-firman Tuhan ini untuk membentengin kebohongan mereka supaya orang banyak. Kita lanjut secara singkat ya. Ya, ini saat ini juga Bapak Ibu ini terjadi. Jadi kita tahu siapa nabi-nabi palsu di antara bangsa Israel dulu, dan kita saat ini juga kita sudah tahu siapa nabi-nabi palsu itu yang sebenarnya, yang mengatakan bahwa dunia ini masih baik-baik saja. Sehingga dari perkataan mereka itu, nubuatan mereka itu, dan Tuhan lebih marah untuk menghancurkan dan menimpa bumi ini dengan murkanya. Karena mereka bernubuat demi nama Tuhan, padahal Tuhan belum menyuruh mereka. Karena itu dikatakan karena mereka masih mau mati sampai selama-lamanya kesenangan dunia ini. Jadi saat ini juga Bapak Ibu terjadi itu. Jadi kita sudah tahu siapa nabi-nabi palsu itu. Artinya yang menolak kebenaran, yang mengatakan terjadi dunia ini akan dihancurkan satu persatu. Dan itu nabi palsu. Mereka copot ayat ini. Tapi sebelumnya Tuhan telah memberitahu kita Bapak Ibu bahwa nabi palsu kita bisa mengetahui. Artinya yang tidak mau menerima keburukan, yang hanya enak-enak, sama seperti saya, saudara, memperkatakan kepada umat bahwa tidak ada dosa, kalau percaya diampuni, hanya berkat dan berkat berkelimpahan sampai selama-lamanya. Jadi itu termasuk hamba-hamba atau nabi-nabi palsu zaman dulu. Bukan hanya yang menolak kebenaran, dan kebenaran yang dibukakan saat ini bahwa ini sudah mencapai akhir zaman dan mereka menolak. Tapi bukan hanya sebatas itu Bapak Ibu. Dengan berbicara tidak memakai suara roh kebenaran itu, menolak, yang artinya mereka mengatakan bahwa Tuhan itu hanya Tuhan berkat dan Tuhan itu maha pengasih pengampun. Mereka hanya mencopot firman-Nya itu yang merasa diuntungkan bagi diri sendiri dan para pendengar. Sementara yang menyakitkan bahwa Tuhan itu menyangkal diri, memikul salib, dan siap dihina, bahkan nyawa sekalipun mereka tidak ingatkan itu. Bahkan ya, kalau ada orang yang menyelidiki akan kebenaran firman Tuhan itu, mereka alihkan. Jadi itu juga termasuk nabi-nabi palsu zaman dahulu Bapak Ibu. Jadi saat ini juga itu terjadi. Siapa nabi-nabi palsu mengerti kebenaran firman Tuhan,
mereka juga ya dipercayai oleh bangsa-bangsa Israel kemarin itu. Sampai saat ini juga terjadi. Banyak hamba Tuhan termasuk kita semua. Anak-anak Tuhan yang dipercayai. Padahal mereka sedang bernubuatan dengan keinginan hati mereka sendiri. Dan maka dari situlah Tuhan marah kepada mereka sehingga berkata, di sini padahal aku tidak mengutus mereka. Dan yang berkata perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini, para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan. Jadi sama-sama sampai saat ini Bapak Ibu, yang menolak itu bahwa dunia ini tidak akan terjadi apa-apa semakin baik. Jadi Tuhan yang mengatakan bahwa para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan. Karena banyak mereka menyesatkan umat pilihan atau bangsa Israel yang tidak tahu menahu, sehingga umat tersebut semakin berbuat dosa, semakin mencari kemauannya sendiri, keuntungannya sendiri, dan tidak ada pertobatan. Karena menurut mereka masih baik-baik saja, tapi secara manusia jasmani mereka berpikir berarti masih ada kesempatan untuk bertobat. Jadi saat ini juga Bapak Ibu, mari anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan saat ini sudah membukakan kepada kita bahwa memang dunia ini juga sudah di akhir zaman, dan cara Tuhan untuk memusnahkan dunia ini dengan sampar, dengan bencana, dengan perang, dan lain-lain. Dan sebagian dari tahun kemarin kita satu persatu menyaksikannya. Tapi kita tahu siapa lagi yang masih menolak bahwa itu tidak akan terjadi. Jadi itulah mereka sesungguhnya nabi-nabi palsu. Jadi kira-kira begitu tentang kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu. Artinya kita mari persiapkan kita untuk menghadapi dunia ini. Jangan sampai kita percaya kepada nabi-nabi palsu yang merasa hanya berkat dan yang suka hanya kesenangan secara jasmani dan secara rohani. Akhirnya Tuhan marah dan murka kepada mereka. Mari kita Bapak Ibu bertanya segala sesuatu yang kita lakukan. Mari kita bertanya 1 sampai 2 kali kepada Tuhan, bagaimana ini Tuhan, apa yang harus aku lakukan dan apa yang harus aku perbuat dan saya harus bagaimana. Jadi kira-kira begitu Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan ini mungkin sangat singkat dan kadang terputus karena jaringan juga sangat susah ya, kurang bersahabat sekali. Dan biarlah Roh Kudus yang akan menjelaskan lebih dalam apa kehendak Roh Kudus di dalam hati kita masing-masing semua anak-anaknya. Demikian firman Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Injil 2 Tesalonika pasal 1 sampai 12. 2 Tesalonika 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 12. Mari kita baca bersama-sama di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan judul kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Ayat yang pertama tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu saudara-saudara. Kedua, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilmu roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, olah hari Tuhan telah tiba. Ayat yang ketiga, janganlah kamu membuatmu disesatkan oleh dengan cara yang bagaimanapun juga. Itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. 4, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. 5, tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali ku katakan kepadamu
ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yang keenam, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Ketujuh, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkat. Kedelapan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kesembilan, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu. 10, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. 11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Yang terakhir, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan suka kejahatan. Demikian firman. Dan sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu, terlebih dahulu kami mau menyapa kita semua, Salam Elohim. Bagi kita semua pasukan 77 Surgawi Besi, dan Salam Elohim juga buat penonton di live streaming YouTube kami. Kami mengucapkan selamat sore, selamat bergabung, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam damai sejahtera, salam sukacita di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dari kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu, dan saya yakin bahwa kita semua sudah mengerti kebenaran firman Tuhan ini sejak dari kecil sampai saat ini. Namun, di akhir-akhir zaman ini, kita berbicara lagi tentang nabi-nabi palsu. Satu minggu kemarin, kita sudah mulai bagaimana nabi palsu yang berpura-pura sebagai malaikat dan menyamar sebagai Tuhan. Jadi saat ini kita lagi membahas nabi-nabi palsu yang saat ini banyak sekali yang menggunakan kebenaran firman Tuhan ini untuk menyerang kebenaran. Seakan-akan firman Tuhan ini berpihak kepada orang-orang tersebut, dan seakan-akan ajaran yang sebenarnya saat ini kejadian firman Tuhan ini. Artinya dijadikan sebagai tameng mereka, benteng mereka untuk akhir zaman ini, dianggap masih belum akhir zaman, tapi itu nabi-nabi palsu. Nah, judul tadi Bapak Ibu, kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Yang pertama, tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, dan terhimpun kita dengan Dia. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Tentu kita bertanya Bapak Ibu, sebenarnya ini sudah berjalan. Hari Tuhan yang dimaksud itu tahun 2020 awal. Pada saat injusan itu, tanda binatang itu atau vaksin itu diberlakukan kepada manusia. Jadi masing-masing kita seorang yang percaya sebatas berkata-kata, tapi tidak percaya di dalam hati, merasa bahwa hari Tuhan itu masing-masing pribadi sudah tiba kepada kita. Artinya kita ini sudah mau dipanggil Tuhan mati. Makanya kita melakukan cara untuk menerima tanda itu, yang kami hari Tuhan itu tidak akan mendekati kita, akan menghampiri kita, akan membentengi kita dari virus yang berasal dari dunia ini. Nah, padahal sementara Bapak Ibu,
Kalau kita berbicara ini sifat durhaka. Makanya dikatakan di ayat 2 supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Ini yang perlu kita ketahui di sini Bapak Ibu. Banyak yang mencopot ayat ini dengan tidak memperhatikan ayat sebelumnya dan ayat selanjutnya dan konteksnya bagaimana. Tapi dia secepatnya mencopot aja untuk menyerang kebenaran itu. Sehingga kebenaran firman Tuhan ini seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Jadikan itu bahwa untuk menyerang kebenaran, bahwa sudah dikatakan oleh firman Tuhan seolah-olah hari Tuhan itu telah tiba. Jadi jangan percayai mereka yang membuka rahasia-rahasia akhir zaman ini seolah-olah menurut mereka hari Tuhan telah tiba. Padahal kebenaran firman Tuhan ini sudah berlaku dari tahun 2020. Sehingga kita semua manusia ketahuan mana yang benar-benar hatinya setia taat kepada Tuhan, berpura-pura. Jadi semua pada bingung. Mungkin tidak semua, tapi pada banyak yang membingungkan bahwa dengan ada virus ini di seluruh masing-masing merasa bahwa hari Tuhan itu seakan-akan sudah tiba. Saya ini mati. Dan aku menerima siapa yang bisa menjamin saya supaya hari Tuhan. Nah, pada saat itu tahun 2020 itu kalau tidak salah yang mulai bulan Februari atau Maret, seakan-akan semua kita manusia ini yang mengaku percaya bagaimana hari Tuhan ini akan tiba. Kita menganggap seakan-akan hari Tuhan itu akan tiba, padahal hanya tipuan si jahat, si pendurhaka. Jadi itu yang dikatakan dari ayat 2 dari kebenaran firman Tuhan ini bahwa seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan harus dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Jadi di sini diberitahu kepada kita bahwa jangan kamu memberi dirimu disesatkan. Nah, bagaimana kalau dikatakan disesatkan ini? Kita seorang yang percaya, kita mengatakan Bapak Ibu, yang sangat berkuasa itu adalah hanya Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika ada virus, kenapa kita tidak mempercayai bahwa Tuhan Yesus itu Maha Kuasa? Dia yang paling berkuasa. Jadi, malah kita menyangkal dia dan mencari yang lebih berkuasa. Itu tandanya bahwa kita ini artinya disesatkan karena hanya sebatas berkata-kata sebelum nyata. Sebelum ujian kita berkata, dan saya tidak takut. Sekalipun nanti aku dibunuh, diancam, saya tidak takut. Itu sebelumnya. Sama seperti yang terjadi ini. Sebelum terjadi, cara si pendurhaka ini untuk menyesatkan anak-anak Tuhan yang harus dibinasakan. Kita berkata, segala kuasa di bumi di surga hanya kepada Tuhan Yesus. Untuk apa kita takut? Nah, ketika pendurhaka ini menakutkan kita, akhirnya satu persatu bisa dikatakan terbukti siapa yang benar-benar mempercayai Tuhan Yesus itu dalam segala hal atau hanya sebatas berkata-kata sebelum terjadi. Jadi di sini saat ini juga diingatkan kita itu Bapak Ibu, bahwa baru dia memulai caranya ini untuk membinasakan satu persatu orang yang berpura-pura percaya, istilahnya untuk mencari tahu ya mana yang benar-benar gandum berisi atau yang hanya ikut-ikutan seperti sama seperti gandum tapi tidak ada isi. Jadi diteruskan di sini, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan oleh cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Artinya secara jasmani ini Bapak Ibu, artinya
secara jasmani kalau kita bahas kata murtad ini artinya dari agama yang satu pindah ke yang satu, dari agama yang si A pindah ke agama si B. Tapi secara rohani sebenarnya ini murtad ini adalah pindah keyakinannya kepada kuasa Tuhan dan berpindah kepada kuasa si pembinasa keji yang ada di dalam bot. Murtad secara jasmani berarti pindah agama dari agama A ke B dan dari agama C mungkin ke D secara jasmani. Jadi secara rohani artinya murtad roh kita ini berpindah dari kepercayaan kita kepada Tuhan kita sebab menurut kita sendiri, padahal artinya iman kita itu murtad kita berikan ada pembinasa keji. Kita mengetahui siapa pembinasa keji itu, ya, yang mengaku bahwa dia bisa menyelamatkan dari segala sakit penyakit yang sudah terjadi. Jadi ini sudah terjadi sebelumnya. Sebenarnya kalau kita memperhatikan lewat kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Dan diteruskan di sini, dan haruslah dinyatakan dulu manusia durhaka yang harus binasa. Itu iblis ketahuan siapa kita manusia durhaka. Yang disebut dengan durhaka ini artinya sama seperti kita Bapak Ibu. Kalau aku kasih contoh ya, seseorang yang mengaku mempercayai kita, tapi tiba-tiba dia mengkhianat, pasti kita menganggap dia, ini durhaka orang ini. Bahkan kita bisa mengutuki dia, kamu ini terkutuk. Saya sudah mempercayai kamu, dan akhirnya apa yang kamu lakukan? Begitu pula Bapak Ibu, bahwa kejadian pada 3 tahun kemarin atau kurang lebih ya 4 tahun kemarin itu, ini terjadi. Dinyatakan dulu manusia yang durhaka yang harus binasa, yang sudah dipercayai Tuhan dan juga dia mempercayai Tuhan sepenuh hatinya dan segala apapun harus yang dia sembah, dia banggakan, dia andalkan adalah hanya Tuhan. Padahal ketahuan apakah dia itu benar-benar atau tidak. Jadi itu sudah berlalu Bapak Ibu. Dan diteruskan ayat yang keempat. Itu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Kalau kita berbicara di sini Bapak Ibu, meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah. Yang disebut, yang disembah itu, kita orang percaya tidak ada selain Tuhan Yesus yang harus ditinggikan dan harus disembah. Adalah hanya Tuhan Yesus sendiri. Dan di sini dia melawan itu supaya dia yang menjadi disembah. Artinya bahkan dia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Nah, kita sudah mengerti Bapak Ibu. Saya misalnya tahun 2020 saya dulu murtad, roh saya ini murtad, menjual Tuhanku, dan akhirnya saya tidak mengerti bahwa bait Allah itu sebenarnya apakah gedung gereja, gedung ibadah atau bukan. Padahal bait Allah itu tubuh saya ini Bapak Ibu. Itu bait Allah. Jadi si pembinasa keji tadi yang mengaku menyelamatkan, dia sudah berdiri. Bahkan dia menyatakan dirinya di diri saya ini. Bahwa dia bisa menyelamatkan tubuh, jiwa, dan rohku. Padahal hanya berpura-pura. Nah kalau kita bandingkan Bapak Ibu. Selama kita mengaku dari nenek moyang kita, kita menjadi orang percaya sampai saat ini. Bayangkan. Iman kita itu sepertinya sia-sia. Semua jerih payah kita selama ini mengikut Tuhan, ikut ibadah pada sebelum saat itu ya. Tapi begitu kejadian itu 2020, kita merasa berarti iman saya ini selama ini berarti sedang berpura-pura saja, hanya supaya saya dilihat orang bahwa saya sudah beribadah dan nanti tidak dijadikan bahan bicara di bibirkan saya bahwa saya ini tidak ada ciri-ciri orang percaya. Jadi di situ Bapak Ibu,
Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tapi itu sudah terjadi Bapak Ibu. Dia menyatakan dirinya di dalam tubuh kita ini masing-masing sebagai penyelamat dunia, sebagai Allah. Padahal yang harus disembah itu, yang ditinggikan itu adalah hanya Tuhan. Dan dia mencuri, yaitu berlawan, yaitu lawan yang meninggikan diri. Dia mencuri kemuliaan Tuhan itu, kekuasaan Tuhan itu dengan sempurna, dengan dia duduk di dalam bait Allah, yaitu diri kita sendiri ini Bapak Ibu. Dia menguasai dan mengaku sebagai penyelamat. Nah, diteruskan, tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Jadi ini Paulus mengingatkan kita bahwa sebenarnya Paulus telah beberapa kali mengingatkan tentang nabi-nabi palsu ini. Yang banyak dia bahas Paulus ini adalah tentang nabi-nabi palsu menguji setiap roh dari dunia atau roh yang dari atas, dan banyak lagi yang berkaitan dengan berhubungan dengan nabi-nabi palsu. Jadi di sini diingatkan kepada kita bahwa Paulus yang dipakai Tuhan, dia tidak tunjukkan kepada orang banyak. Berarti kalau dikatakan di sini, tidakkah kamu ingat, berarti kita masih pribadi, tidakkah, berarti ini 20 orang, berarti ditujukan seperti kata itu 20 orang ditujukan kepada kita semua. Bukan dikatakan kalian. Jadi kata kamu di sini artinya masing-masing pribadi. Bahwa selama ini kita percaya sebagai orang percaya. Tapi mana hasilnya? Tidak ada. Artinya itu kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Jadi dengan secepatnya, ya artinya itu yang dikatakan Paulus, artinya sudah ibarat masuk ke telinga kanan dan keluar ke telinga kiri. Diteruskan ayat di sini, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Jadi di sini yang menahan dia adalah anak-anak Tuhan yang tidak bisa dia jerat dan yang tidak bisa dia murtadkan secara roh untuk menjual Tuhannya, menjual Allahnya dan menjadi miliknya. Jadi itu yang menahan Bapak Ibu. Jadi saat ini juga begitu pula dunia ini. Memang terjadi tapi masih belum berkuasa sepenuhnya. Karena masih ada sebagian anak-anak Tuhan itu yang menahannya. Diteruskan, karena secara rahasia kedurhakaan itu telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu telah disingkirkan. Nah ini Bapak Ibu, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Ini bukan secara terbuka. Jadi kalau secara rahasia itu Bapak Ibu, bisa dikatakan rahasia itu lebih sulit daripada soal ujian. Jadi rahasia, susah mencari rahasia itu. Jadi kalau kita mencari rahasia ini secara mencopot-copot dan menyerang kebenaran, yang menyerahkan kebenaran akhir zaman saat ini, itu bukan rahasia. Itu berasal dari si pendurhaka ini. Berkata bahwa jangan kamu disesatkan. Ini akhir zaman. Tapi ini masih belum. Dan mereka itu yang menggenapinya, yang mengatakan kebenaran itu, yang menggenapinya. Tapi inilah kerja si pendurhaka mencopot-copot ayat ini. Karena dia membahas secara mata jasmani dan secara pikirannya. Padahal karena secara rahasia. Rahasia itu Bapak Ibu susah. Bahkan dalam satu keluarga ya, antara suami istri, itu susah untuk mencari rahasia suami misalkan. Tidak gampang Bapak Ibu. Jadi kebenaran firman Tuhan ini rahasia. Artinya hanya anak-anak Tuhan yang bisa tembus di dimensi alam roh dan kebenaran. Manusia-manusia yang mengandalkan jabatan, pikiran, mereka tidak bisa membaca dan merasakan bahwa rahasia ini telah mulai bekerja. Jadi diteruskan pada waktu itu si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas yang ada, dengan nafas mulutnya, dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Nah ini Bapak Ibu, ini secara jasmani tadi kan baik Allah secara tubuh
berarti kita sudah menganggap dia sebagai penyelamat. Nah, secara tubuh. Nah, secara dunia nyata yang bisa kita saksikan, dia nanti di kemudian hari akan menyatakan dirinya bukan lagi di bait kudusnya Tuhan, bukan lagi di gereja ciptaan Tuhan, tapi di bait suci atau gereja buatan tangan manusia. Artinya dia duduk nanti dan minta disembah dengan sistemnya. Banyak sekali sistem-sistemnya. Itu nanti akan dinyatakan di kemudian hari. Nah, yang mengikuti sistemnya itu nanti, artinya itu yang dikatakan, artinya mati martir. Nah, ketika selesai mati martir itu, artinya di sini dikatakan, kita ulang baca, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Secara rohani, secara bait Allah ciptaan Tuhan, dia sudah menyatakan dirinya. Secara yang terlihat dengan mata nyata, dengan bait Allah ciptaan tangan manusia atau gedung ibadah nanti, menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya. Artinya, yang sudah berlaku, yang sudah disesatkan, tersesat sebelum-sebelumnya nanti, pada saat dia menyatakan dirinya itu secara dunia nyata, duduk di bait Allah yang diciptakan oleh tangan manusia. Di situ, itu yang dikatakan akan menerima masing-masing yang dikatakan dengan mati martir. Dengan selesainya mati martir itu yang dikatakan, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Artinya itu yang dikatakan nanti. Setelah itu baru dikatakan bahwa si pendurhaka ini, Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafasnya. Artinya nafas firman, perkataan, bahwa perkataan perjanjian, bahwa akan dirantai di neraka 1000 tahun damai. 1000 tahun damai. Kemudian karena 1000 tahun damai. Jadi baru dia akan dirantai, artinya baru akan dia dimusnahkan. Jadi itu yang dimaksud dengan ini Bapak Ibu. Jangan sampai kita percaya kepada orang yang membahas secara terbuka, secara pikiran, secara logika, supaya manusia bisa ditangkap. Padahal di sini kebenaran firman Tuhan mengatakan ini dibahas secara rahasia. Diteruskan. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu. Jadi itu Bapak Ibu, kita tahu di kemudian hari nanti banyak tanda-tanda, mujizat-mujizat yang dibuat oleh manusia, yang dibuat oleh teknologi, yang dibuat oleh kecanggihan. Mereka percaya bahwa segala sesuatu kepintaran manusia itu hanya 1% yang diberikan Tuhan kepada kita manusia. Dan mereka menyaingi menjadi Tuhan, sehingga banyak nanti yang kita merasa, oh ini hebat. Jaringan 5G ini, ya hebat ya. Kita bertelepon, kita bisa mengetahui apa aktivitas orang itu, kita mengetahui aktivitas orang tersebut, tidak bisa dia bersembunyi. Itu artinya rupa-rupa daya jahat terhadap orang-orang yang harus dibinasakan. Atau itu yang dikatakan perbuatan ajaib menurut orang tersebut. Tanda-tanda mujizat menurut dia karena dia sudah disesatkan oleh si pembinasa keji atau pendurhaka palsu itu. Dan diteruskan di sini. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Di sini Bapak Ibu, kenapa bisa Allah mendatangkan kesesatan itu atas orang-orang tersebut, mungkin termasuk saya ya, dan kita bertanya masing-masing. Artinya karena di sini dikatakan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan suka kejahatan. Jadi orang yang tidak percaya kebenaran seperti yang saat ini, tidak percaya kebenaran dan suka kejahatan. Jadi itu yang dikatakan, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Saat ini juga itu Bapak Ibu, dari tahun kemarin-kemarin
2020 itu banyak yang seakan-akan kalau bisa Tuhan itu bisa ditangkap, dipenjarakan, pasti manusia bisa sudah dipenjarakan kalau memang ini bukan kebenaran firman Tuhan yang mengatakan. Jadi kalau kita berbicara, kadang juga saat ini terjadi itu Bapak Ibu, demi memuaskan hawa nafsu manusia, dia mengubah apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Seakan-akan secara berbicara mengikut Tuhan itu, dia berbicara pikul salib, sangkal diri, dan melepaskan segala keinginan dunia. Dan tanpa dia sadari Bapak Ibu, rohnya sedang diketawai oleh si jahat di alam sana. Dia merubah. Hanya karena menurutnya saya tidak boleh melakukan kesenangan, kenikmatan dunia ini. Jadi dia ubah menjadi sesukanya. Jadi itu termasuk nabi-nabi palsu dan pendurhaka yang menjamin keselamatan palsu. Dan pada akhirnya di sini tadi pendurhaka tersebut, dan di sini dikatakan dia juga akan dibinasakan, akan dibunuh, akan dimasukkan di dalam api 1000 tahun lamanya. Artinya itu yang dikatakan kerajaan 1000 tahun damai di kemudian hari sesuai seturut dengan Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, saya yakin hanya secara singkat aku jelaskan, tapi ini biar kita tidak mudah memahami secara terbuka, karena ini memahami dengan rahasia. Itu bukan saya yang mengatakan, tapi kebenaran firman Tuhan harus dibahas dengan rahasia. Jangan sampai berkata orang, kalian itu seakan-akan merasa hari Tuhan itu sudah tiba. Kalian itu sesat. Itu dikatakan kepada kita. Padahal firman Tuhan itu sudah kita lewati sebenarnya. Jadi seakan-akan supaya si pendurhaka itu lebih banyak pengikutnya lagi, dia pakai ini. Dan ditujukannya kepada kita yang membongkar seluruh kesesatan itu dan kebenaran itu. Jadi dari kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, kami yakin kita semua sudah mengetahuinya. Dan saya yakin juga hanya saya sebagai manusia berdosa yang hina di tengah-tengah dunia ini. Banyak sekali kelemahan. Dan biarlah Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan memimpin kita, membukakan hati kita apa yang lebih dia kehendaki lagi dari kebenaran firman Tuhan kita, Tuhan ini, untuk menjalankan hari-hari kita yang semakin jahat di kemudian hari ini, supaya kita bisa membedakan nama nabi-nabi palsu dan si pendurhaka itu yang menyamar sebagai Allah di dalam diri kita. Jangan secara yang terlihat dengan mata jasmani. Dan biarlah Roh Tuhan itu yang akan memberitahukan ke kita apa yang harus kita lakukan. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya. Amin.